Dengarkan ini. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai, saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun bisa ibu ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram, halal semua. Mau coba minuman keras, nanti di surga. Udah. Jadi kalau ada kawannya yang nanyakan, ini ada minuman keras nih enak, rugi. Di surga guys, mantap. Sibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Maka dijawab oleh para ulama, karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, aku telah melihat surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum pria. Dan aku sudah lihat neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Artinya kebanyakan pria di surga, kebanyakan wanita di neraka. Artinya surga surplus pria, kekurangan wanita. Artinya mbak-mbak yang masuk surga belum cukup untuk pria-pria yang ada di surga. Maka Allah sediakan bidadari tambahan untuk memenuhi pria-pria yang belum punya wanita. Apakah kamu pernah melihat surga? Apakah kamu pernah mengalami mati suri dan dibawa ke surga? Ada banyak kesaksian dan bahkan buku yang ditulis tentang pengalaman mereka yang pernah ke surga. Surga adalah sebuah tempat yang menjadi tujuan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus menyebutnya juga sebagai rumah Bapakku. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apa yang akan manusia lakukan di surga? Apakah ada hubungan perkawinan? Apakah ada makan dan minum? Firman Tuhan dalam Wahyu 7 ayat 14 sampai 17 menceritakan penglihatan Rasul Yohanes tentang kondisi surga. 1. Di surga ada tahta Allah di mana anak domba ada di tengah-tengah tahta itu. Ada umat yang melayani siang malam dengan menyanyikan pujian dan menyembah Tuhan. 2. Di surga tidak ada rasa lapar dan haus lagi. 3. Di surga juga tidak ada kesedihan lagi karena Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. 4. Yesus menyatakan kehidupan setelah kematian tidak ada lagi hubungan pernikahan. Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Jadi jelas bahwa kehidupan di surga yang dikatakan dalam Alkitab tidak lagi berkaitan dengan kebutuhan jasmani seperti perkawinan, makan dan minum, tidak juga berkaitan dengan emosional kita, kesedihan atau kemarahan, sebab hati kita terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Domba, sehingga kita hidup dalam kesucian dan sukacita ilahi. Subscribe, follow untuk terus belajar tentang surga.